eh, masih mengenai sungai kehidupan sedikit, sungai kemuliaan ya yang dilihat oleh Yehezkiel itu dimulai dari bait suci kemudian berakhir di laut mati. Sungai itu telah mengubah laut kematian menjadi laut kehidupan dan segala sesuatu yang dilanda oleh sungai itu menjadi hidup. Sebelum ada aliran sungai kemuliaan, seluruh daerah itu berupa padang gurun yang penuh kematian. Sekarang seluruh daerah itu menghasilkan buah-buahan, tanaman hijau yang subur, dan penuh kehidupan. Jadi ini bait suci di sini di kota Yerusalem, sungai itu mengarah ke arah laut mati ya. Segala yang mati di sini, daerah yang dilintasinya, itu kemudian ada kehidupan di sana. Bahkan ikan-ikannya jadi banyak, begitu banyak nelayan, dan pohonnya berbuah lebat sekali. Oke, itu yang disebut kehidupan. Dan itu yang dilihat oleh Yehezkiel, ya, seperti ini ya. Air sungainya jernih, dan banyak pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Beberapa orang percaya bahwa kemuliaan itu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus meminta, kita harus berdoa, kita harus menantikan kemuliaan Tuhan. Namun sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan kemuliaan itu. Kemuliaan itu tercipta, kemuliaan itu dihasilkan, kemuliaan itu diturunkan oleh apa? Oleh pujian dari umat Tuhan. Jadi kemuliaan itu udah ada bersama dengan Tuhan, tapi dia akan datang ketika umat Tuhan memuji Tuhan. Dia akan menyelimuti tempat di mana ada pujian baginya. Loh Pak, di ruangan Maha Kudus itu ada Shekinah Glory, nggak ada puji-pujian Pak di sana dari umat Tuhan. Ada, tapi bukan itu kan tahta Tuhan. Yang muji-muji Tuhan di tahta Tuhan adalah para seraf, itu para seraf atau serafim, ya, serafim dan kerubim itu yang menjaga tahta Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan di sana karena ada pujian. Sayap-sayap para kerub itu yang menudungi eh, tutup grafirat, yang menudungi tutup pendamaian, ya, yang menudungi tutup anugerah itu seperti pujian, ya, yang bersambut, tangan yang bersambut dari dua kerub itu seperti pujian yang memenuhi dan melingkupi tutup grafirat itu. Sebab itu Shekinah datang, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Jadi kemuliaan itu bukan di satu kali harus Tuhan ciptakan lagi kemuliaan. Di situ ciptakan lagi kemuliaan. Tidak, dia akan turun dengan sendirinya ketika ada pujian dari umat Tuhan. Karenanya, jika kita menantikan Tuhan untuk mengirim kemuliaannya, maka dia sebenarnya sedang menantikan kita untuk menghasilkan pujian. Kalau kita bisa menghasilkan pujian, maka kemuliaan Tuhan itu akan turun dengan sendirinya, ya. Nah, nanti kita akan tahu apa artinya pujian, apa artinya penyembahan, ya. Begitu pula soal kesembuhan. Pujian menciptakan aliran sungai kemuliaan yang berbuah-buah itu dan akan menghasilkan juga buah-buah kesembuhan. Jadi kalau sudah datang kemuliaan, saudara-saudaraku, ya, waktu aliran kemuliaan itu nyata, maka itu akan menghasilkan kesembuhan. Nah, jadi urut-urutannya sebentar lagi akan dipertegas lagi, ya. Jadi ketika ada pujian, maka kesembuhan juga terjadi. Kenapa? Karena ketika ada pujian, turun kemuliaan. Dan ketika turun kemuliaan, setiap orang dijamah, setiap orang yang dilaluinya, setiap orang yang dilandanya, mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengalami kehidupan gitu. Oke? Baik. Nah, keimamatan dalam tabernakel yang Musa dirikan di padang gurun adalah gambaran atau ilustrasi dari kehendak Tuhan bagi gerejanya. Semuanya mengandung arti sebagai pendidik atau sebagai instruktur. Jadi Torah itu pendidik bagi kita yang membimbing kita masuk dalam hadirat Tuhan. Galatia 3 itu ketiga. Jadi apa-apa yang ada di sini ini jadi pelajaran bagi kita, jadi pendidik bagi kita bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan pemulihan, ya, dari pelajaran tentang tabernakel ini dan pelajaran tentang imam besarnya juga. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara, dengan demikian Torah telah menjadi pendidik bagi kita sampai datangnya Kristus, Hamasyah, supaya kita dapat dibenarkan karena iman. Jadi di dalam Kristus kita dibenarkan karena iman. Tapi Torahnya telah menjadi pendidik. Kita jadi ngerti, oh, begitu sulitnya sebetulnya untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi Kristus bisa menggenapi semuanya, dan ini adalah
tabernakel itu adalah bicara tentang siapa Kristus sebetulnya bagi kita. Jadi kita bersyukur kita bisa melihat bahwa di dalam tabernakel semua apa-apa yang ada dalam tabernakel itu tergenapi dalam Yesua Hamasiah Tuhan kita. Nah, tabut perjanjian yang Musa angkut di padang gurun adalah pola atau gambaran yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana mengalami hadirat Tuhan, sama seperti kemuliaan, sama seperti hadirat Tuhan. Tampil di antara kedua wajah para kerub yang saling berhadapan. Demikian pula hadirat Tuhan atau kemuliaan, Shekinah Glory itu akan melawat dan berdiam bersama orang yang memuji Tuhan. Kalau di antara para kerub yang sayap-sayapnya menyatu itu, ya, itu Tuhan bisa berhadirat, maka di antara para pemuji-pemuji yang menyatukan pujiannya kepada Tuhan akan datang juga hadirat Tuhan, ya.